Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Musaki Pratama dengan NIM 050129 dengan prodi Sistem Informasi dari UPB JC Bogor. Ini mengerjakan tugas 1 Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara. Awal berdirinya Pancasila, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Dasar harfiah berarti dasar negara yang mempunyai 5 unsur. Pancasila sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilai telah ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri dan selalu diterapkan baik nilai adat, istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dr. Haji Manwedyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI, dan dalam sidang BPUPKI tersebut, di sidang pertama ada 3 tokoh yang mengajukan usulan-usulan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Muhammad Yamin. Dan Muhammad Yamin yaitu secara pidato peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan secara tulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Dr. Supomo, dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan ada satu lagi, Insinyur Soekarno. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada tanggal 22 Juni 1940 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Dan panitia kecil itu disebut dengan panitia 9, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Rami, Suhaid Hashim, Bahar Zakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Dan dalam sidang panitia 9 tersebut menghasilkan rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, dalam terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut: ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lanjut ke sidang PPKI. Sidang pertama yaitu 18 Agustus 1945 dengan poin mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, dan sidang kedua 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga 22 Agustus 1945. Dan sidang pertama itu mengesahkan Undang-Undang 1945, menerapkan dasar negara yaitu Pancasila, dan merubah atau merevisi Piagam Jakarta yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama itu menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk komite nasional. Dan sidang kedua itu 19 Agustus membentuk 8 daerah provinsi pertama di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil. Dan di Sunda Kecil itu terdiri dari Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan menetapkan 12 kementerian dalam kabinet pertama Republik Indonesia. Dan di poin ketiga itu menetapkan Komite Nasional Daerah. Lanjut. Dan pada sidang ketiga yaitu 22 Agustus 1945 yaitu membentuk 3 organisasi penting sebagai berikut: Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Dan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa Piagam Jakarta yaitu nilai utama Pancasila, nilai persatuan dari para tokoh bangsa rela menentukan ego golongan demi menjaga keutuhan Indonesia yang baru merdeka. Nilai toleransi dan kerukunan, penggantian sila pertama menunjukkan sikap saling menghargai antarumat beragama agar semua rakyat merasa milik negara ini. Nilai musyawarah dan kebijaksanaan, keputusan tidak diambil sepihak melainkan melalui diskusi dan mufakat antara Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh Islam.
Nilai keadilan sosial tujuan akhirnya agar seluruh rakyat Indonesia mendapat kedudukan yang sama di depan negara tanpa membeda-bedakan keyakinan. Lanjut ke peristiwa ini mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga kebijaksanaan hati dan pikiran. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap toleransi, kerendahan hati, dan cinta tanah air yang luar biasa. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa kita harus menghargai perbedaan suku, agama, dan pandangan. Persatuan dan toleransi adalah kunci menjaga Indonesia tetap kuat. Di era sekarang, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk melawan perpecahan dan ujaran kebencian yang bisa memecah bangsa. Terima kasih.